Hari ini gue kedatangan seorang YouTuber yang sangat spesial. Ini dia Listia Magdalena atau lebih dikenal sebagai Pau Pau LDP. Dari cerita Pau Pau di sini, kita bisa mendengar bagaimana bukti penyertaan Tuhan serta mukjizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan guys, gue pengen curhat sedikit ya. Salah satu impian gue adalah membuat Daniel Tetangga Kamu live on stage. Nah, cuman pertanyaannya, siapa yang harus gue undang? Tetangga kita yang mana yang harus gue undang supaya kalian pengen nonton dan ikutan seru-seruan bareng sama kita? Tolong dong tulis di kolom komentar, kira-kira ada masukan gak nih untuk tetangga yang harus kita undang? Tapi yang pastinya gue juga pengen promoin baju merchandise ini. Kalau misalnya kalian pengen jadi bagian dari tribe kita di Daniel Tetangga Kamu, langsung aja cek DMN official merch di Tokopedia, atau kalian bisa langsung cek QR code ini, tinggal di foto aja dan ini akan langsung membawa ke official shop kita. Anyway, without further ado, langsung aja, ini dia Listia Pau Pau. Gue bingung juga ya panggilnya Listia atau Pau Pau gitu kan. Pau Pau aja kali ya. Pau Pau aja ya. Yeah, orang-orang udah pada dengernya Pau Pau LDP gitu kan. Yeah. But Pau, how are you? Good. Yeah. Baru balik dari Jepang. Yeah. 3 minggu di Jepang. Yeah. Ngapain aja 3 minggu di Jepang? Healing. Sekalian sih, yeah. Tapi mumpung kayak kemarin kan nggak bisa kemana-mana kan, akhirnya pas ada kesempatan bisa ke Jepang, ya udah balas dendam. Terus kebetulan teman-teman juga pada main ski sama snowboard di Niseko selama seminggu kan. Yeah. Habis itu 2 minggunya baru kita ngiter-ngiter deh ke kota-kota kecil, kayak Nara, Kobe gitu. Selama 3 minggu itu akhirnya lo jadinya liburan atau lo kerja? Maksudnya kayak agak ngevlog juga, iseng-iseng segala kayak gitu. Ada, iseng-iseng. Kadang udah kebiasaan ngevlog sih ya, jadi kayak kalau jalan-jalan gak menghasilkan sesuatu kok kayaknya mubazir. Iya, bener. Darah Cinanya itu gimana gitu kan, kayaknya wah gila, ini kita udah jauh-jauh ke Jepang nih, jangan sampai mubazir nih, harus ada dapat AdSense lah minimal gitu. Iya, ada sesuatu kita yang dihasilkan. Dan lagi pula kan banyak banget kan kayak nanyain kan rekomendasi tempat dong atau apa seperti itu. Right. Tapi Niseko tuh bagus banget sih. Gue sendiri juga pernah juga snowboard gue di situ, dan saljunya semuanya iya. Emang tempat untuk khusus ski sama snowboard sih. Benar. Tuh. Dan lagi dingin-dinginnya lagi. Iya, kemarin lagi dingin-dingin banget. Saljunya empuk banget katanya kan. Tebel banget. Wah gila. Sepanjang jalan putih semua. Iya, asli udah kayak di drama-drama sinetron Korea atau Jepang gitu kan. Yeah. But Pau, I want to get to know you better. Jadi kita pengen ngobrolin about your childhood story, dan maksudnya bagaimana sampai akhirnya lo rise to fame di LDP juga. Dan pastinya mungkin kan sempet ya lo memberikan kesaksian lo ketika lo ditikam sampai 17 kali gitu ya sama temen sendiri. Dan itu banyak banget mukjizat yang terjadi juga, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup lo. Gue mungkin dari awalnya ya, lu sendiri sebenarnya gedenya di Jakarta ya, di daerah Jakarta ya. So what was your childhood like? Penuh petualangan ya kok jujur. Oh really? Iya. Jadi dari waktu kecil sebelum ke Jakarta aku sempat tinggal di Ambon dulu. Ambon? Iya. Oke. Okay. Terus habis itu kerusuhan 98. Iya. Kebetulan pas banget, nggak tahu kenapa si papa lagi pengen ajak jalan ke Jakarta tuh. Yaudah pas kita nyampe Jakarta nggak berapa lama, cuman selang berapa hari deh, langsung tiba-tiba dapat berita di Ambon kerusuhan. Yeah. Kerusuhan besar-besaran yang sampai parah banget deh. Betul. Itu ya kan kayak di jalan-jalan, sorry ya, kayak tungin yang sampai kayak gitu. It's disgusting. Nah terus dari gitu ternyata rumah aku juga kena dibakar.
What? Ya, jadi akhirnya makanya aku nggak punya foto-foto masa kecil kayak gitu, semua hilang gitu. Terus akhirnya papa sempetin untuk datang karena mau ambil surat-surat berharga, siapa tahu Right. masih ada yang bisa diselamatin kan. Hmm. Terus puji Tuhan menurut aku semua nggak ada yang kebetulan ya. Jadi kayak emang kita deket sama orang asli Ambonnya di sana kan. Jadi dia yang escort si papa lah gitu kan. Papa doang yang pulang sendirian. Right. Terus udah gitu sempet di jalan juga papa hampir dicegat gitu kan. Oh no. Pokoknya udah serem banget deh gitu. Cuman akhirnya entah kenapa ada yang orang sana akhirnya udah Pak lewat sana gitu diselamatin kayak gitu. Pokoknya Gila. banyak banget deh rangkaian mujizat Tuhan di sana gitu. Untuk Akhirnya ngelindungin bokap lu juga ya? iya, untuk ngelindungin si papa saat itu. Terus akhirnya papa berhasil balik ke Jakarta dengan selamat. Wow. Ya udah akhirnya semenjak itu kita nggak pernah ke Ambon lagi. Ke Ambon lagi. Di situ akhirnya aku gede di Jakarta. Umur berapa saat itu? 2 SD masuk kelas 3 deh. Oke. Jadi berarti udah keinget ya momen tersebut ya. Maksudnya lu gak kecil-kecil banget gitu. Wow. Jadi pas pindah ke Jakarta, how was it? Masuk ke kayak kota baru, was it okay for you? Oke sih karena akhirnya aku ketemu sama adek aku yang emang udah terpisah lama kan. Jadi memang sebenarnya kita tuh 3 bersaudara. Kita 3 bersaudara, aku anak pertama, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Yang cowok ini waktu aku masih kecil kan papa gak punya duit ya saat itu. Gak punya duit, terus udah gitu kerjaannya agak cukup pindah-pindah. Jadi agak ribet lah waktu itu karena kita sama sekali nggak ada duit lah. Terus akhirnya kakaknya papa bilang udahlah, pas lagi kita ke mampir Jakarta udahlah titip aja yang si cowok ini di sini gitu. Wow. Jadi akhirnya adek aku yang cewek ketiga lahir di Ambon juga tuh. Jadi saat kelulusan kita bareng berdua. Nah, terus akhirnya pas sudah pindah Jakarta, aku satu sekolah sama adek aku yang cowok. Di situ akhirnya kita reunited. Terus dari itu akhirnya deket lah dari sana. Wow. Gitu. Petualangan banget. Wow. Akhirnya ketika ini lo masuk, sebelum masuk ke dunia YouTuber gitu kan, dan itu sempet heboh banget pas lu lagi SMP atau SMA atau kuliah ya itu ya, yang si kejadian penusukan. Itu kuliah. Tahun 2010 ya. Sorry, jadi aku angkatan 2009, kejadiannya setelah 1 semester, terus di tahun 2009 berarti ya, 2009 ke 2010, terus akhirnya kejadian penusukan itu aku baru turun ke angkatan 2010. Karena aku harus rest kan 1 semester gitu. Ya. Between that, maksudnya pas lagi SD sampai ke kuliah tersebut, how was your life? Cukup ini ya, kayak turun naik juga ya. Soalnya mama juga ada sakit kan waktu itu. Jadi itu aku udah mulai masuk SMA ya. Terus ya, mama sakit kan saat itu. Terus ya udah, tapi puji Tuhan aku efeknya punya apa? Tuhan lah. Sorry. Efeknya ketika mama lagi sakit itu what happened? Efeknya ke keluarga gitu. Kehilangan sosok ibu kali ya. Saat dimana kayak lagi butuh, dan adik aku juga masih kecil kan saat itu yang cewek. Nah terus di sana juga kehilangan sosok orang tua lah gitu kan. Papa juga sibuk kerja, mama sakit kayak gitu kan. Cukup stres lah saat itu. Tapi puji Tuhan, menurut aku semua tuh karena karunia Tuhan ya. Jadi aku gak pernah ngeblame siapa-siapa. Aku bersyukur aku tetap punya teman-teman yang sangat suportif saat itu. Dan masuk ke kuliah gitu semua juga lancar. Dan aku kebetulan karena aku arsitek, jadi aku harus ngekos. Karena kan kalau arsitek itu kan suka sampai pagi subuh terus kan, kayak kita bikin maket, begadang segala macam kayak gitu. Terus ya udah di sana
ketemu temen, terus akhirnya di situ juga akhirnya aku ketemu yang si Guntur kayak gitu. Nah, ya udah, tapi sebelum ketemu Guntur, aku yang kejadian penusukan dulu tuh. Nah, pas kejadian penusukan itu yang di tahun 2010, mama aku juga lagi nggak sehat kan saat itu. Jadi, yang rawat aku pun sebenarnya kakak papa yang waktu itu ngerawat adik aku yang cowok. Ya. Nah, itu juga menurut aku suatu mujizat karena, sebelum kejadian tuh si, kakaknya papa ini tuh sempat sakit, masuk rumah sakit dan nggak bisa kedeteksi itu tuh penyakit apa gitu kan. Nah, dia udah masuk rumah sakit, tapi tiba-tiba dia sembuh total. Nah, itu saat dimana pas aku lagi keluar dari rumah sakit. Jadi aku karena nggak ada yang rawat, mama kan nggak ada. Jadi yang akhirnya aku dirawat oleh kakak papa saat itu. Dirawat oleh kakak papa, setelah dikasih minum makanan sehat lah, obat segala macam. Dari si kakaknya papa Iya, ini. karena dia sangat-sangat helpful lah, care lah. Dia juga yang ngerawat adik aku yang cowok kan. Ya udah aku tinggal di rumah bojong waktu itu. Di situ aku dirawat selama seminggu lebih. Aku udah sehat, aku udah pulang ke rumahku yang di Semanan. Tiba-tiba dia langsung dipanggil Tuhan saat itu juga. What? Kakaknya papa itu setelah ngurusin kamu? Setelah aku sehat udah bisa semua sendiri, langsung benar-benar panggil Tuhan. Oh no, gara-gara sakitnya itu? Iya, kayak gitu. Dan mama sendiri akhirnya gimana? Kapan? Mama waktu itu kita nggak berani kayak terlalu kasih tahu gimana kan, kayak takut makin stres, makin kepikiran. Jadi ya udah pokoknya mama udah tahu aku udah sehat, udah pulang rumah aja gitu. Jadi kapan akhirnya mama sembuh? Sampai sekarang masih on off sih. Masih perawatan terus soalnya gitu. Kadang sembuh, pulang kayak gitu. Cuman gak berapa lama masih suka kambuh kayak gitu sih sampai sekarang. Pau, gue bingung sih. Like I feel belum lagi ya ketika gue denger gitu bahwa ternyata temen yang menikam, yang menusuk itu juga mengalami gangguan mental juga gitu ya. Lu sendiri, mental lu sendiri gimana ya? Like, no, but seriously, like nyokap lu sakit dan lu baru ditusuk sama temen sendiri dan abis itu ternyata abis itu kakak, your tante lu akhirnya dipanggil sama Tuhan juga, meninggal dunia saat itu. Lu secara mental tuh gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau kita bilang secara manusiawi ya, normalnya ya, mungkin aku udah sakit juga kayaknya gitu loh. Sampai di titik aku pernah bilang sama papa, "Pak aku takut nih, takut kayak mami juga karena kan ada turunan juga kan gitu." Tapi papa selalu bilang, "Enggak lah, Cici kuat gitu, Cici pasti bisa gitu." Terus banyak juga teman-teman dan yang paling penting tuh aku berasa banget sih hadirat Tuhan di sana gitu loh. Jadi justru di saat dimana aku paling berat harus hadapin semuanya itu, malah aku merasa aku paling kuat di sana gitu. Ketika aku udah memiliki segalanya, aku bisa cari duit, bisa happy gitu, aku malah berasa kesepian gitu. Tapi kalau dibalik ke masa dulu tuh, ketika aku lagi sakit, kayak semua orang tuh ada gitu kan, rawat gitu. Terus udah gitu berasa banget setiap hari-hari aku tuh ada mujizat dari Tuhan kayak gitu loh. Terus ada kasih gitu, berasa deket banget dan itu tuh lebih dari apapun materi di dunia yang bisa lu dapetin gitu loh kalau menurut aku. Jadi aku pernah berasa ada di paling bawah dan ada di atas gitu kan. Tapi aku berasa lebih hidup ketika justru pas di bawah. Wow, gitu. Karena kita benar-benar pas, ya mungkin ya itu ya di Alkitab juga dibilang gitu, diberkatilah orang-orang yang justru lagi poor in spirit misalnya seperti itu.
dan membutuhkan, dan mereka tahu bahwa mereka lagi membutuhkan banget Tuhan gitu. Jadi kayaknya lu ngerasain banget hadirat Tuhan, lu ngerasain banget penyertaannya di sebelah lu, yang Betul. melukin lu banget gitu untuk menguatkan lu gitu. Betul. Ya, I just cannot imagine sih. Akhirnya lu tadi sempat bilang gitu bahwa justru ketika lagi di saat-saat yang sangat sulit itu lu ngerasain penyertaan Tuhan. Hubungan lu sama Tuhan saat itu seperti apa? Wah, bener-bener kayak bapak sama anak sih. Aku berasanya kayak Wow. aku bisa cerita apapun kayak gitu kan. Setiap hari, aku kayak ngobrol sama teman aja, "Aduh Tuhan ini gimana ya?" Jadi enggak harus selalu sambil berdoa ya, kayak sambil berjalan atau ngapain kayak gitu, kayak ngobrol aja, "Aduh Tuhan ini gimana sih?" Apa segala macam, kayak kayak temen aja gitu sering ngobrol. Tapi ketika kita udah mulai sibuk, udah mulai punya segalanya, malah kadang tuh kita lupa sama Tuhan. Nah itu tuh kelemahan manusia di sana sih. Itu Ya. yang membuat aku kayak merasa terpukul, kayak pengen banget gitu balik ke sana. Tapi masa sih kita manusia harus ditampar dulu baru bisa ingat sama Tuhan, itu loh. Itu Hmm. sih. Gue punya, nggak tahu ya, gue punya solusi nih untuk untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Karena gue sendiri juga ngelewatin hal-hal yang serupa, dimana ketika gue lagi ada di atas banget, yang ada ketika kita di atas, kita malah takut kapan kita akan ditampar sama Tuhan supaya bisa dekat lagi sama Dia. Jadi ketika semua lagi tenang, ketika semua lagi kayaknya baik-baik aja, hati kita itu gak bisa full joyful. Iya. Karena kita selalu deg-degan. Oke, ini terlalu tenang nih. Kayak bener. Kapan ya bencananya bakal datang ya? Iya, jadi kayak nungguin ya. Kayak nungguin. Kayak ini kayaknya bakal ada. Dan menurut gue itu pemikiran yang salah banget gitu, karena itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah trik atau intrik intimidasi dari musuh kita yaitu iblis gitu, yang dia masukin di pikiran kita, dimana kayaknya lu tungguin aja nih, ini semua udah tenang nih, udah baik nih ya, relationship lu bagus, sama orang tua lu ini, semua aman nih segala nih. Tapi bentar lagi pasti nih akan ada. Lu kan jadi kayak nungguin gitu, oh my goodness gitu. Jadi penuh khawatir ya. Jadi penuh kekhawatiran. Dan akhirnya lu gak bisa tidur. Padahal everything went well gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari gue sadar ketika gue lagi ada di comfort zone, itu artinya gue harus keluar dari comfort zone gue. Gue keluar dari comfort zone gue sendiri dengan keputusan gue sendiri. Gue doa sama Tuhan, makanya dari itu gitu, keputusan untuk cabut dari Indonesian Idol itu adalah salah satu contoh dimana gue keluar dari comfort zone gue. Karena kalau di comfort zone emang bener banget, ketika kita comfort kita gak perlu Tuhan gitu. Tapi ketika kita di luar comfort zone, tiap hari kita doa gitu. Jadi daripada kita didorong keluar comfort zone, mendingan gue sendiri yang milih untuk keluar dari comfort zone. Tapi apakah choice untuk keluar dari comfort zone itu kan banyak pilihan ya. Kita tahu itu yang benar atau enggak dari mana? Ketika lu udah mulai naruh comfort zone itu sebagai berhala lo. Gue ngerasa pas lagi di Indonesian Idol, host Indonesian Idol adalah sebuah identitas. Dan gue ngerasa Indonesian Idol itu adalah apa ya, gue gak bisa bilang itu kayak berhala gue gitu. Cuma maksudnya ini something yang gue takut banget untuk ngelepasin. Dan itu menurut gue udah mulai gak sehat. Right? Basically gue emang ngerasa season gue sebagai host Indonesian Idol emang udah kelar. Dan emang udah saatnya untuk gue memberikan kesempatan buat yang lebih muda untuk menggantikan gue sebagai host Indonesian Idol kayak gitu. Tapi gue itu kan kayak bergulat banget ya di hati gue gitu, kayak no gue masih mau dan lain-lain gitu. Nah di situ sih gue tahu kalau misalnya gue bener-bener sangat memegang banget sampai gue takut untuk ngelepas kayak gitu. Karena itu udah jadi bagian dari identitas gue. Tapi ketika gue lepasin secara volunteer, gue lepas,
itu mukjizat-mukjizat Tuhan bener nyata banget tanpa gue ngelakuin apa-apa gitu. Iya benar. Muncul channel YouTube ini misalnya, banyak banget yang gue rasain setelah gue berada di luar comfort zone. Gue percaya banget ketika kita di luar comfort zone dan kita benar-benar berpegang banget sama Tuhan, kita akan ngerasain mukjizat hampir setiap saat gitu. Ya, tapi kita yang make that choice, kita yang memilih seperti itu gitu. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu dan belum pernah ngedengerin kesaksian lu juga gitu ya, boleh gak diceritain sekali lagi? I don't know, maybe this is quite hard for you, cuman emang ini heboh banget di berita juga, sempat heboh juga seorang mahasiswi ditikam sampai 17 kali dan lu memutuskan untuk setelah lu ada di LDP, tiba-tiba lu memutuskan untuk membuka cerita tersebut bahwa yes, mahasiswi itu adalah gue. Kayak gitu. Itu gimana dan mungkin dari kejadian itu dulu kali ya. Dari kejadian ya. What happened? Jadi waktu itu sebenarnya aku benar-benar baru masuk ke kuliah arsitektur kan ya. Dan baru 1 semester kenal dia gitu. Jujur gak deket sih. Dibilang deket tuh bukan teman deket lah. Teman-teman say hi aja gitu. Sekedar say hi. Terus udah gitu tapi di arsitektur tuh setiap 1 semester selalu ganti kelompok. Jadi pas masuk ke semester 2 aku mulai ganti kelompok yang waktu itu temen-temennya si pelaku dia segrup gitu. Dia segrup sama itu dan pas semester 2 aku segrup sama temen-temennya. Dan ternyata itu menjadi trigger untuk dia melakukan penusukan itu akhirnya. Kayak rasa cemburu gitu. Iya, dia cemburu. Cuman kalau namanya orang yang psikopat kayak gitu kan alasannya kita gak bisa nalar gitu secara logika gitu kan. Kalau misalnya jealous pacaran mungkin masih make sense. Tapi ini kan cuman kayak sekedar temenan gitu. Dan usut punya usut memang ternyata dia punya histori dari SMP SMA pun seperti itu udah ada bibitnya gitu. Dan waktu itu sempet di drop out juga dari sekolahnya. Sehingga dia emang gak punya teman-teman saat itu. Dan masuk ke kuliah dia baru mulai punya teman. Dan dia merasa tersaingi oleh aku yang mungkin cukup gampang dekat sama teman-teman waktu itu. Jadi akhirnya dia takut dan dia berusaha untuk melakukan attempt murder itu. Sebenarnya ini yang kejadian aku ini udah attempt kedua. Yang pertama itu aku baru sadar setelah udah kejadian ya. Aku baru kayak flashback. Waktu itu jam 10 malam dia bilang katanya, Pau aku mau ini dong kita kerjain market yuk di rumah kamu. Dia bilang kayak gitu. Saat itu aku bawa mobil kan. Oh ya boleh. Terus pas lagi mau balik tapi kebetulan mantan pacar aku dulu bilang, lu tunggu sana ya, gue naik kendaraan umum, gue jemput lu di sana biar gue setirin lu gitu. Nah pas saat itu langsung pas aku bilang, aku sebut namanya ya. Tunggu dulu deh, cowok gue mau datang nih gitu kan, mau jemput gitu. Terus ya udah abis itu kita lagi duduk tiba-tiba tulis tuh di HP. Waktu itu HP Nokia yang panjang yang kayak itu. Communicator ya. Dia tulisnya tuh mam. Tapi kata-katanya tuh kayak dari maminya ke dia. Oke. Dia bilang, Mei pulang dong gini. Temenin mama pas segala macam gitu. Gue gak jadi nginep ini mama gue. Message gue seperti ini. Saat itu gue sadar. Lah lu cuman gak mau jadi nginep ngapain sih bohong. Pikir kayak gitu. Ya udah dong, udah lewat berapa hari. Terus habis itu pulang kuliah nih, habis kita makan bareng rame-rame tuh segrup. Makan bareng, udah selesai makan bareng, yaudah cabut ya, bye. Aku ke parkiran, udah masuk mobil tuh. Aku ngeliat si Mei lagi jalan ke arah parkiran sambil celingak-celinguk kayak nyari orang. Terus udah gitu, mungkin Tuhan ada bisikan sih sebenarnya saat itu kayak, udahlah nggak usah sosok baik, sosok nyapa gitu, emang nggak terlalu dekat juga sebenarnya kan. Cuman namanya orang kan kayak, aduh nggak enak lah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue sapa deh gitu. Kenapa gitu kan? Gue numpang dong, dia langsung kayak gitu. Gue mau numpang dong ke Mall Puri Indah. Kenapa gitu kan? Iya nyokap gue katanya mau jemput sana lebih deket. Oh ya emang nyokap lu dari mana? Gue lupa dia sebut dari mana. Tapi setahu gue
Itu jaraknya malah lebih jauh lu ke Mall Puri Indah. Gue bilang, itu kayak lebih jauh, nggak tahu nggak apa-apa lah, gue mau ikut aja ke sana. Oh ya udah, oke. Tapi gue cuman ngedrop ya, gue nggak bisa tungguin lu, soalnya gue ada janji sama temen gue nih. Waktu itu aku lagi kerja MLM sama temen aku. Jadi lagi mau prospek klien gitu prospek klien tuh. Jadi aku buru-buru juga. Ya udah, akhirnya sambil perjalanan nggak gitu banyak ngobrol. Dia cuman kayak nanya, Pau ini cara mobilnya gimana kayak gitu. Ya udah aku cuma ajarin gitu-gitu kan. P buat ini, R ini gitu-gitu. Oh iya gitu. Terus udah gitu udah kan sampai ke depan Mall Puri Indah. Dia bilang, aku ini di gerbangnya nih, persis gerbang. Aku di sininya nih, ini mobil aku, ini gerbangnya. Sini ada satpam kan biasa jaga ya kan. Yang ambil tiket. Nah terus udah gitu dia bilang, Pau majuan dikit dong gitu, lewatin ininya gerbang. Terus aku pikir mungkin karena dia pakai rok mini kali ya, jadi nggak enak kan. Kalau turun tuh kayaknya. Ya udah aku majuan dikit lewatin gerbang. Sampai nih, even aku belum sempet netral, dia langsung tusuk-tusuk aku. Oh my goodness. Tanpa aba-aba sama sekali gitu kan, bener-bener kayak langsung tusuk gitu. Kejadiannya cepet banget ya pokoknya. Terus aku cuman inget aku akhirnya grab pisaunya, terus aku berusaha tendang dia gitu kan. Berusaha tendang dia, cuman gak kepikiran untuk buka pintu saat itu. Yang penting gue gimana untuk defense dulu gitu kan. Defense semua udah kena, semua udah darah berceceran. Terus puji Tuhan kan mobil aku waktu itu matic ya. Jadi kalau lepas rem langsung maju ke depan. Dan di sana tuh sebenarnya nggak boleh ada orang parkir, tapi kebetulan ada mobil Kijang atau Innova parkir di depan, di dalamnya ada supir, mungkin lagi nungguin majikan. Pas aku nabrak mobil depan, aku masih berusaha untuk netral. Matilah gue nih nabrak mobil gitu kan. Masih kepikiran. Oh my goodness. Aduh gimana gitu, berusaha netral gitu kan. Terus akhirnya mobil depan keluar, supirnya keluar. Dia mungkin tadinya mau marah, cuman karena kaca aku lumayan bening, jadi dia bukannya marah tapi dia langsung berusaha buka pintu aku tuh. Berusaha untuk buka pintu, di situ aku baru kepikiran untuk buka pintu. Langsung sambil kayak gini aku gini kan dorong. Pas dorong langsung dia baru berhenti, pintu kebuka dia berhenti, aku udah agak jatuh ke supirnya. Itu darah udah langsung genang kan, ngeces turun ke bawah tuh udah kayak pancuran. Terus udah gitu Pak tolongin saya, gue cuman ngomong kayak gitu. Terus si cuma bilang, oh dia umpetin, aku ingat banget dia umpetin pisau, terus dia bilang katanya dia duluan gitu. Terus gue udah gak peduli deh dia mau nuduh gimana, yang penting gue selamat dulu kan pikirnya. Ya udah akhirnya aku keluar diselamatin. Terus ada 2 anak muda yang lagi boncengan naik motor, langsung bawa aku di tengah ke rumah sakit Puri. Dan kebetulan karena itu di Puri Indah, jadi deket banget ke rumah sakit Puri Indah saat itu. Coba kalau kejadiannya yang pertama, itu udah malam-malam, jam 10 jam 11, dan rumah aku terpencil kan jaraknya gitu. Kalau misalnya kejadian di rumah aku, udah mungkin aku nggak akan selamat gitu. Dan gak ada yang nyelamatin juga. Iya nggak akan ada yang nyelamatin saat itu. Kalau itu kan masih sore-sore, jadi masih banyak orang lah gitu kan. Nah udah di situ udah sampai masuk ke rumah sakit. Aku cuman untung aku masih sadar, jadi aku masih bisa sebutin telepon si papa gitu segala macam. Terus udah gitu masih bisa sebutin nama aku. Terus akhirnya karena aku janjian MLM itu kan sama upline, istilahnya sama upline kan. Jadi upline aku mungkin telepon kali ya. Mana nih Tia nih gak dateng gitu kan. Dia telepon ke HP aku, tapi HP aku tuh ada di mobil kan saat itu. Jadi mungkin diangkat sama polisi. Diangkat sama polisi atau security sana. Langsung ini si Listia ditusuk nih gini-gini. Dia saat itu gak percaya karena kan masih zaman penipuan banyak kayak gitu kan. Jadi dia naik motor, nggak bawa apa-apa, dia naik motor sama pacarnya, datang ternyata benar ada mobil aku apa segala macam. Dia langsung lari ke rumah sakit Puri, dia belaga jadi kakak aku untuk tanda tangan operasi saat itu. Karena kalau nggak ada tanda tangan dari kerabat atau keluarga nggak akan diproses. Iya kayak gitu. Jadi itu semua tuh menurut aku nggak ada yang kebetulan ya. Kalau aku nggak janjian, siapa yang tanda tangan? Karena papa aku kan kantornya jauh saat itu di Ancol. Gak akan ada waktu gitu kan untuk datang apa segala macem. Terus ya udah di sana
pas kejadian itu, terus aku cuma bilang, sorry aku nggak bisa ikut meeting. Lu gila ya masih mikirin itu, dia bilang gila lu, udah lu sana urusin dulu gitu kan. Akhirnya udah terus udah gitu kebetulan tadinya paru-paru aku kan kena. Jadi kempes sebelah saat itu. Kempes sebelah terus dokter yang jago di bagian organ dalam paru-paru itu tuh kebetulan lagi di luar. Oh no. Tapi pas ditelepon untungnya dia nggak kena macet jadi bisa langsung drive secepatnya langsung ke rumah sakit, langsung penanganan pertama lah, operasi. Jadi semua operasi kasar, jadi banyak luka-luka yang sampai sekarang tuh masih kelihatan gitu. Nah terus udah gitu untungnya jadi ada satu bedah plastik yang cuma nanganin bagian muka lah gitu. Ya. Ini soalnya di situ gue ngeliat sih, atau mungkin nggak terlalu kelihatan juga di kamera gitu. Tapi di situ ada gede. Iya gede, cukup besar juga gitu di situ ya. Maksudnya kalau ditutupin pakai makeup itu nggak kelihatan. Tapi kalau tidak pakai makeup kelihatan. Kelihatan. Oke. Terus kadang masih suka ngilu-ngilu lah gitu ya. Ditancep itu? Ditancep di sini. Di tempurung kepalanya gitu, ditancep ya kan. Jadi pisaunya udah sampai bengkok gitu kayak ular. Pisaunya itu segede apa sih? Pisau yang 2 kepala itu loh, Swiss punya tapi pisau buah. Yang gede, pisau buah segini. Oke, iya tapi yang tajam banget gitu. Yang tajam banget, bukan pisau dapur gede gitu. Oh bukan pisau dapur gede. Oke, iya. Nah, terus akhirnya aku masuk ICU, ketahuan kalau paru-paru aku bocor sebelah, jadi masuk selang harus pompa. Habis itu dicek lagi, itu muka aku masih biru banget tuh. Itu si papa aku yang mungkin kayak stres banget saat itu, dia udah kayak yaudah Tuhan kalau misalnya Tuhan mau ambil silakan ambil gitu. Papa aku udah doa kayak gitu, udah berserah aja, soalnya katanya mukanya udah bengkak banget, udah biru banget gitu kan. Terus akhirnya dan aku lebih kayak stres ke papa sih, maksudnya kayak mama sakit apa segala macem, anaknya bikin masalah, aduh kok kayak gue bawa masalah gitu. Makanya pertama gue langsung kayak aduh pas sorry banget nih gitu. Gue pikir dia kayak mau nyolong gitu kan, soalnya sampai nanya cara bawa mobilnya gimana pas segala macem. Terus ya udah, terus udahlah dia udah gak usah mikirin aneh-aneh gitu, udah yang penting sembuh aja gitu udah. Terus puji Tuhan di sana juga banyak teman-teman akhirnya pada dateng, jenguk, katanya sampai ngantri panjang banget. Ya di situ aku berasa kayak banyak yang care sama sayang sama aku gitu loh. Ya puji Tuhan juga sih. Terus di situ pas masuk ICU baru ketahuan lagi ternyata limpa aku bocor. Akhirnya aku harus operasi kedua. Operasi kedua udah beres, nggak berapa lama aku masuk ke VIP room. Akhirnya udah masuk ke VIP, aku baru dirawat sebentar ya sambil rawat jalan. Terus papa worry sama mental aku kan. Ya. Jadi akhirnya dia panggil psikiater. Datang terus ngobrol-ngobrol bentar, katanya aduh pak ini mah anaknya gak perlu lah. Iya, psikiaternya bilang gitu? Iya ini anaknya gak perlu, sehat banget, happy begini gitu-gitu segala macam. Iya aku malah happy banget karena teman aku datang silih berganti lah, kita bercanda apa segala macam. Dan aku berasa kayak semua itu anugerah Tuhan sih. Itu aku bisa ngelihat kayak keluarga aku semuanya jadi malah ngumpul dari yang jauh kayak gitu. Dan mereka kayak stand up buat aku gitu, kayak cukup sih buat aku sih. Wow. Si temen kamu itu tadi dia akhirnya gimana? Maksudnya setelah si supirnya itu nolongin kamu, ada 2 pemuda langsung bawa kamu naik motor. What happened to her? Aku kurang tahu prosesnya, tapi aku dengar dari cerita saudara aku sih langsung dilariin ke pertama ke rumah sakit kan untuk ketemu, mungkin diamanin lah istilahnya gitu kan. Terus baru dibawa ke polsek, terus di interview dia masih ketawa-ketawa aja katanya, masih nyantai. Jadi saudara aku yang hadepin kayak udah pengen gampar aja katanya gitu. Dia masih nyantai karena namanya orang psikopat, dia gak merasa dia salah gitu. Dia merasa dia benar aja gitu, jadi masih senyum, masih nyantai kayak gitu udah. Dan terus dengan kayak kalau gak salah dia ada sedikit baret tangannya dikit.
Tangan dia. Katanya Oh bilang, dia baret, kesannya lu yang nyerang duluan. Oke. Gitu. Dan waktu lu keluar dari rumah sakit, bokap itu berusaha kayak bawa ini ke meja hijau dan lain-lain, tapi ternyata dia psikopat gitu kan. Jadi nggak bisa dihukum juga gitu, nggak bisa dipenjara. Mungkin hukum di Indonesia agak sulit ya. Jadi sebenarnya kalau psikopat itu memang bisa masuk penjara. Oke. Tapi karena ya satu dua lain hal ini dibilangnya dinyatakannya gila gitu. Kalau gila mah nggak bisa masuk, tapi masuk rumah sakit jiwa. Tapi sampai sekarang juga nggak dia masuk bebas. Ya. Soalnya aku sempat ketemu pas tugas akhir. Wow. Jalan gitu kan, waktu lagi tugas akhir lagi makan di mallnya sama temen aku, terus udah gitu temen aku yang lihat duluan, itu gitu kan, dia jalan dari seberang kayak gitu kan, terus udah gitu aku cuman kayak ngeliatin gitu, bengong dong, udah nggak bisa ekspresi apa-apa, udah shock juga kan, terus udah gitu mungkin dia sadar lihat aku, jadi udah jalan ke sana dia muter lagi, balik lagi jalan pelan-pelan. Gitu. Oh. Wow, jadi hati-hati ya kalian. Tapi aku gak tahu sih sekarang dia di mana. Itu terakhir tugas akhir aku tahun berapa ya, lulus gitu. Iyalah, itu ya 2010-an ya atau 2011 gitu lah ya. Oke. Gue lebih pengen tahu how did you end up forgiving her? Maksudnya itu bukan sesuatu yang mudah, udah pasti kayak pernah nggak kayak no dia harus dipenjara, dia harus melalui lajur hukum, dia harus menerima konsekuensinya, atau minimal dia harus masuk rumah sakit jiwa, tapi dari cerita-cerita yang gue baca kalian memutuskan untuk memaafkan gitu. Proses sampai akhirnya memutuskan untuk memaafkan tuh gimana? Ketika kita hidup dalam Tuhan gak ada yang bisa masuk logika sih kalau menurut aku. Jadi saat itu entah kenapa sama sekali sedikit pun gak ada rasa dendam atau rasa benci gitu. Okay. Aku sempat cerita ini juga ke beberapa orang, kayak teman-teman aku yang gak mengenal Tuhan ya, ateis sebutannya gitu. Kayak itu mah emang lunya aja kali, emang sifat lu apa. Enggak, orang gue diselingkuhin aja gue bisa ngambeknya bisa lama banget gitu, bisa bertahun-tahun gue kagak healing gitu kan. Ini ditusuk loh gitu loh. Dan bekasnya masih ada loh sampai sekarang gitu. Dan efek banyak kerabat aku juga, terus udah gitu duit juga keluar cukup banyak ya waktu itu untuk operasi ini itu kan. Gue sebagai bokap ya, kalau misalnya ngelihat putri gue gitu mengalami hal ini, itu sih gue nggak tahu ya gimana cara maafin orang yang nusuk sih. Makanya kayak sama sekali aku nggak ada rasa dendam dan rasa benci. Jadi aku merasa itu semua ya hanya karena karunia dari Tuhan. Dan aku inget banget pas waktu kejadian itu dari aku ditusuk, aku masuk rumah sakit, aku cuma nyanyi lagu sekolah minggu saat itu, kayak dalam nama Yesus ada kemenangan gitu-gitu. Selalu aku repeat itu terus selama di ruang ICU apa segala macam, aku cuman bisa nyanyi itu sama doa Bapa Kami doang. Karena aku merasa aku harus bisa, dan aku gak kepikiran bahwa aku bakal mati saat itu. Aku pikirnya kayak kecelakaan biasa aja. Really? Tapi lu nggak tiba-tiba melayang ke surga lah. Sempat mati surga lah apa, nggak ada kayak gitu dong? Nggak ada sih. Terus aku ingat satu ayat, tapi kalau sekarang udah agak-agak kabur ya. Cuman Ayub atau siapa yang waktu itu dicobai oleh iblis, Tuhan kasih iblis untuk mencobai dia karena imannya segitu kuatnya kan. Dicobain dia dari kehilangan anak, harta, sampai dia kusta, sampai istrinya sendiri suruh dia untuk membenci Tuhan. Tuhan kan. Terus udah gitu dia cuma bilang, kok lu ini bahasa kita sehari-hari ya, kok lu pas lu dapet berkat lu gak pernah tanya Tuhan kenapa gua. Tapi ketika kita dapat masalah, kenapa kok lu langsung blamingnya ke Tuhan. That's not fair gitu loh. Maksudnya kayak ya itu, jadi kita hidup di dalam
selama kita hidup ini ya semua itu adalah suatu berkat dari kita di atas maupun kita di bawah. Itu semua ya jalannya Tuhan gitu dan kita harus bersyukur setiap step itu sih. Setiap naik Dan lalu turun. aku nggak pernah sekalipun kayak malah blaming atau sedih atau apa, enggak. Jadi kayak aku berasa, aku ini blessing in disguise semuanya gitu loh. Gila sih. Kalau aku nggak ditusuk mungkin aku nggak bisa jadi berkat sekarang untuk kayak sharing ini ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi itu yang selalu kayak, aku merasa kayak, oh mungkin Tuhan, mau memberkati orang juga lewat aku gitu ya, puji Tuhan aku seneng banget sih. Iya sih, nggak ada dendam, tapi ada rasa trauma nggak? Enggak. Misalnya tiba-tiba susah percaya sama teman baru? Enggak sih. Enggak sama sekali? Makanya, cukup amazed sih psikiaternya saat itu pas lagi, ajak aku ngobrol gitu ya, katanya, "Wah Pak ini sih anaknya sehat banget sih," katanya gitu. Nggak ada mental apa segala macem, katanya dia, kuat banget gitu, jadi nggak perlu saya. Akhirnya It's nggak crazy. pakai sama sekali gitu. Dan, after aku keluar kan ya, oh ini juga salah satu, aku bernazar ya. Jadi aku di ruang VIP cuman semingguan. Sebenarnya itu aku belum dikasih keluar sama dokter. Hari Kamis apa hari Jumat ya? Jumat. Dokter cek kayak, luka aku masih basah, tapi aku bilang, "Dok, tapi saya hari Minggu mau ke gereja," gitu kan. "Ah, nggak bisa lah kamu harus sembuhin dulu lah gini gini gini," gitu. "Orang ini lukanya masih basah," gitu. Iya, ya tapi siapa tahu besok sembuh gitu kan, aku ngomong gitu kan kayak, ya udah kan dokternya suka bercanda-bercanda, "Iya kita lihat besok deh, lihat besok," gitu. Ya udah Sabtu dicek, masih agak basah tapi pas kayak Minggu paginya kayak udah agak kering, ya udah langsung saat itu aku keluar, langsung, aku masih pakai kursi roda aku inget banget, aku langsung dibawa ke gereja untuk ke gereja saat itu. Come on. Ketika lu lagi di rumah sakit tersebut, banyak yang ngedoain lu juga? Banyak. Mungkin di situ terjadi mukjizat tersebut dari Iya. doa-doa teman-teman dan lain-lain Iya gitu? pasti. Banyak banget yang datang untuk doa, dari teman gitu semuanya. Tante? Tante Iya, tante heeh. almarhum gitu Iya yang iya iya. dia juga Dia doain juga juga? heeh, semua tumpang tangan kayak gitu, Mmm, pendeta, dipanggil juga pendeta untuk doain aku, kayak gitu mmm, sih. mmm, I'm very blessed saat itu. iya Heeh. iya. Mmm, lu tadi bilang kan kalau misalnya, eee, wow, ternyata Tuhan masih mengizinkan untuk papa tuh hidup gitu Mmm, ya dan, selamat dari si musibah ditikam sampai 17 kali mhm. gitu, Pau. Sekarang ini lu udah tahu belum purpose-nya untuk mendapatkan kesempatan kedua dan mendapatkan hidup baru lah Mhm. dari Tuhan gitu. Do you know the purpose? Have you asked God about it? Eee, aku sampai sekarang masih asking sih jujur aja. Tapi, seperjalanan aku kan ya, semenjak kejadian itu, satu yang, ngerubah hidup aku adalah aku, jadi kayak percaya bahwa benar-benar nggak ada yang mustahil di dunia ini. Iman sebesar sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung gitu loh. Iya. Jadi, aku nggak pernah ada rasa takut, apa dalam hidup ini sekarang gitu. Mmm, Mau aku, mungkin sekarang memang lagi ngedown atau mmm, apapun itu aku percaya banget bahwa Tuhan pasti ada dan pasti akan angkat aku gitu. mmm. Sama kayak yang aku dengar, Koko waktu interview sama Yemima ya, Oh, Jemimah. Jemimah, Iya iya heeh. iya. Kita, jatuh 6 kali bangkit 7 kali. Itu bener banget sih dan itu yang aku rasain dan, itu yang aku percaya dan aku pegang. Terus, purpose aku sampai sekarang aku masih asking God sebenarnya karena, waktu aku bangun LDP, aku merasa mungkin itu purpose aku karena aku memberkati banyak, orang dengan konten-konten Mmm, aku bikin konten sebisa mungkin, selalu ada, apa, value. value di Mmm, dalamnya dan selalu ada pesan-pesan untuk para anak-anak muda juga dan iya. untuk, orang-orang Indonesia gitu. Mmm, Itu sih, sampai sekarang. Tapi, semenjak aku udah, stop untuk bikin konten, sekarang aku, masih mencari untuk purpose itu karena aku masih rindu untuk, eee,
dapat memberikan berkat bagi banyak orang gitu. Karena Ya. aku merasa bahwa Tuhan memberikan aku kesempatan yang kedua ini tuh pasti ada maksudnya gitu. Ya. Jadi berapa lama tuh jaraknya setelah penusukan tersebut? Penusukan di tahun 2009 atau 10 ya? 2010. LDP keluar 2014. 2014. Ya. 4 tahun setelah itu baru LDP pertama kali posting tuh ya? Iya. Itu was it how was that? Tiba-tiba banget aja atau what happened tiba-tiba bisa tergabung dalam LDP? Jadi karena aku kejadian penusukan itu, aku mundur ke angkatan 2010. Guntur tuh 2010. Jadi di bawah aku sebenarnya. Aku 2009. Ketemu Guntur di sana cuman berapa semester ya? 1-2 semester. Terus udah gitu Guntur gak kuat tuh di arsitek. Katanya gue gak mau menghabiskan hidup gue di arsitektur. Katanya gak punya kehidupan di sini. Akhirnya dia pindah ke Singapura, dia ambil jurusan bisnis. Cuman kalau di Singapura kayak cuma 3 tahun ya kuliah ya. 3 tahun kuliah, akhirnya dia balik di tengah-tengah aku lagi ngurusin tugas akhir. Akhirnya di sana kita mulai deket gitu, akhirnya dia ngajakin aku bikin YouTube bareng gitu. Awalnya aku nggak mau tuh, nggak pede kan segala macam. Terus tapi pas dia lagi nulis skrip dia udah mentok banget tuh. Saat itu dia mentok banget, terus kenapa sih lu gitu kan. Ini nih gue bingung nih nulis. Terus aku nulis kayak cepet banget, like cuman 10 menit. Akhirnya di situ dia bilang yaudah lu jadi penulis skrip gue deh. Yaudah akhirnya aku nulis skrip. Abis itu dia ngajakin suruh tampil di video. Awalnya gak mau tuh, malu-malu kan, gak pede. Terus akhirnya yaudah karena ada demen juga kali ya. Jadi kayak yaudahlah tampil aja gitu kan. Tampil saat itu terus bantu-bantu, akhirnya ya puji Tuhan booming, tiba-tiba klien lirik gitu kan. Di situ kita baru tahu oh ini dapat menghasil dari yang cuman iseng-iseng pikir cuman kayak mau bikin konten lucu-lucuan kan, ikutin YouTuber Singapura. Dia tuh gara-gara lihat di Singapura, kan dia kuliah di Singapura, dia lihat Wah Banana. Terus udah gitu Night Owl ya kan, Genie Boy. Akhirnya dia ke Indonesia mau bikin yang mirip-mirip. Ya puji Tuhan ternyata secara organik orang share karena kontennya yang lucu. Gitu. Terus di sana ya udah deh kita terusin. Dan LDP sendiri itu I remember sih, maksudnya 2014 2015 tuh actually 2017 kali atau 18 gitu ya. Kayaknya kita pernah dari Dem I Love Indonesia sendiri itu pernah kerjasama sama LDP juga gitu. You guys were one of the biggest YouTuber gitu. Dan I think konten kalian tuh benar-benar menghibur banget sih. Itu kayak sekali seminggu atau 2 kali seminggu ya uploadnya? Dulu sekali seminggu. Sekali seminggu ya, sekali seminggu. Tapi benar-benar diniatin banget tuh. Kayak benar-benar mungkin kalian syutingnya tuh bisa 5 hari kali ya. untuk persiapannya pun juga segitu gitu. Persiapannya lebih lama sih dibanding syuting. Syuting paling sehari 2 hari lah gitu ya. Itu udah kayak production profesional banget sih. Walaupun skillnya masih. Iya tapi that's what people wanna see gitu. Karena it's very inspiring kalau misalnya ngelihat skill yang begitu aja bisa dan gede. Berarti gue juga bisa, you know what I mean? Kayak that's inspiring, it's encouraging juga orang-orang yang tadinya, kayaknya kalau misalnya mau bikin production tuh harus yang mahal, harus lightingnya bener ini, tapi gara-gara ada LDP, gue kayaknya juga bisa deh kayak gitu, dan menginspirasi banyak lagi youtuber lain sih, puji menurut gue sih. Iya. But when do you think it's sekarang ini pun juga sayangnya kalau misalnya kita udah ngomongin YouTuber, LDP is not the top of mind anymore. Gitu. When did you think you stop innovating atau gara-gara udah kehebohan sama si artis-artis ini gitu sehingga si LDP sendiri kayaknya aku gak pernah kita LDP tuh saat kayak artis masuk, algoritma YouTube berubah, jujur kita gak pernah menyalahkan itu sih. Gak pernah jadi alasan buat kita gitu loh.
Maksudnya at least kita masih punya loyal viewers gitu, dimana yang memang masih nungguin konten-kontennya kita, yang memang suka ya suka aja gitu. Kalau menurut aku di YouTube tuh ada marketnya sendiri gitu kan. Tapi memang jujur adalah rasa capek dan mungkin jenuh ya, ketika kita udah buat konten, terus udah gitu ngelihat orang-orang yang kayak bisa upload sehari sekali, sedangkan kita karena kita membuat konten tuh dari hati banget ya, dari secara skrip, editing, itu sangat-sangat perfeksionis dan idealis, sehingga kita maksimal produksi paling seminggu kalau bisa 2 gitu. Wow. Iya, dan itu udah nge-push banget. Kalau zaman dulu tuh kita tuh bisa kerja sampai jam 3, jam 4 pagi gitu. Ngedit apa segala macam, kita pantengin terus, kita lihat gimana editannya seperfect mungkin kayak gitu kan. Terus ngelihat orang yang kayak upload seadanya, video bisa sehari sekali kayak gitu ya. Jujur agak cukup letih. Ya, letih itu ada gitu, capek. Tapi menurut aku saat itu kebetulan ada tawaran bisnis juga gitu kan. Tawaran bisnis dan cocok sama waktu itu sama aku punya keinginan untuk waktu itu emang aku suka sama beauty dan pas banget gitu. Dan akhirnya ya udah kita ngulik ke arah sana dan puji Tuhan sukses juga saat itu. Ya saat itu sukses dan cukup booming dan itu saat-saat malah pandemi. Wow, 2020-an ya? Iya, 2019 dari 2019 lah kita develop. Oke. Jadi akhirnya sekarang ini what happened to LDP? Maksudnya kalian masih upload juga, tapi it's udah nggak pernah kayak mungkin maksudnya tetap masih nge-review dan lain-lain, tapi kayak bikin skits kayak gitu masih? Kalau untuk skits agak sulit karena skripnya semuanya masih dari aku kan. Sedangkan kalau sekarang emang jadwal udah agak sulit, terus udah gitu karena ada fokus di bisnis juga kayak gitu loh. Di bisnisnya itu yang buang waktu cukup banyak ya, karena di dunia bisnis ternyata cukup berbeda dengan content creator gitu. Kita harus mikirin dari segi marketing segala macemnya lah gitu. Dunia baru banget dan aku cukup eager untuk belajar sih sebenarnya untuk di dunia bisnis ini kayak gitu, digital marketing lah apa segala macam kayak gitu sih. Dunia baru yang emang pengen kita ngulik sama-sama, tapi semuanya tetap under LDP gitu. Oh gitu. Jadi your business juga tetap under LDP? Iya. Karena semua productionnya itu dari LDP. Si bisnis ini? Iya, makanya kenapa konten-konten marketing kita pun kadang masih ada lucu-lucunya, masih ada kreatif-kreatifnya, masih ide-idenya, ada sentuhan-sentuhan LDP-nya sedikit gitu loh. Bisnis yang kolagen? Iya. Itu juga part of LDP? Iya. Oh, oke. Oh wow, oke. Dan maksudnya your YouTube channel juga it's part of LDP juga yang Papa Rich Girl. Iya, semua. Oh wow. Alright. Jadi kita udah kayak big family aja sih gitu di sini. Oke. Terus sekarang kita juga develop brand baru namanya Secangkir Hoto. Secangkir? Hoto. Iya. Apa tuh? Kayak minuman morning sih, minuman untuk pagi hari, jadi kayak sereal gitu. Tapi dia lebih banyak multigrainnya gitu dibandingkan serealnya untuk menutrisi makanan sehat lah. Oke. Wow, even the business products pun juga semuanya itu under LDP gitu ya. This is something new. Gue pikir kayak kalau misalnya lu udah pengen berbisnis dan lain-lain gitu, lu bisa ya udahlah LDP lu bisa ngelupain dan lu bisa benar-benar fokus di dunia bisnis aja gitu. Tapi ternyata ya nggak bisa juga dong. Nggak bisa. Semuanya nih anak-anak LDP semuanya juga punya bisnis dan. Jadi ownernya LDP sendiri sebenarnya cuma aku sama Guntur sih. Sisanya kalau yang main di video-video LDP biasa itu emang sebenarnya talent kita bayar per video. Gitu. Pau, jadi lu dari seorang anak kuliahan gitu kan dan tiba-tiba merasakan ketenaran gitu di LDP dan saat itu LDP benar-benar lagi tingginya banget gitu kan. How was that for you? Wah, merasa kayak
superstar kali ya saat For itu. sure, Iya, for sure. Dan jujur bikin kita cukup agak sombong sih saat itu. In what way? Ya maksudnya kayak karena berasa di top-topnya gitu kan, jadi ya sombong kayak berasa oh kita nomor 1 nih gitu, ketemu orang juga banyak yang ngajakin ini foto gitu kan, berasa kayak superstar gimana sih gitu kan, jadi agak-agak jual mahal dikit itu ada gitulah. Terus pas udah mulai akhirnya tergantikan oleh YouTuber-YouTuber lain gitu kan, di situ baru kita sadar oh semua tuh memang ada waktunya gitu. Yeah. Sempet khawatir gak? Maksudnya sempet wah kita harus lebih inovatif lagi, kita harus ini. Ya itu cuman karena kesombongan kita sih. Karena kesombongan kita berasa kayak tetap kita yang nomor 1 lah. Iya tetap kita mau gak berusaha inovatif terlalu gimana gitu. Jadi kita tetap idealis di YouTube apa segala macem gitu. Karena berasa bahwa oh kita masih ada nama kok gini gitu. Ada pasti manusiawi untuk berasa seperti itu. Apalagi di umur kita yang masih muda ya. Tiba-tiba terkenal dengan mudahnya lagi ya kan. Bukan sesuatu yang sulit saat itu kan. Terus juga dapat duit gitu lumayan saat itu. Terus bukan cuma di Indonesia doang kan waktu itu nama kita terdengar gitu kan. Di Singapura, Malai gitu kita juga cukup dikenal oleh mereka gitu. Gimana kita gak sombong saat itu. Dan ketika YouTuber lain udah mulai naik kita baru sadar kita ternyata masih belum ada apa-apanya juga gitu loh, dan masih banyak konten-konten yang lebih bagus juga gitu, dan kita baru sadar di sana kita harus berusaha untuk inovatif lebih lagi, tapi di saat itu berasanya udah agak telat ya gitu. Jadi untuk mulai lagi dari awal itu agak sulit. Tapi ya itu sempat merasa jenuh juga karena effort yang kita salah satu yang bikin kita sombong adalah karena kita merasa kita putnya more effort dibandingkan YouTuber lain saat itu gitu kan. Dibandingkan yang lain kan kayak upload seadanya gitu, tapi setiap hari gitu. Sedangkan kita yang tetap idealis, ngeditnya aja sangat-sangat perfeksionis yang mungkin bahkan penonton gak akan gitu ngeh saat itu kalau misalnya nonton gitu kan. Kita merasa value kita lebih tinggi dibandingkan orang lain saat itu gitu. Dan itu salah sih menurut aku. Right. Yeah. Dan abis itu lu sendiri juga ke distract dengan bisnis juga. Yeah, gitu kan. Semua tiba-tiba yang namanya bisnis tuh gue yang seperti lu bilang juga gitu ya. Duitnya lebih cepat dan lebih lebih potensialnya itu lebih besar juga dan lain-lain gitu daripada di YouTube dan hanya menggantungkan sama AdSense dan lain-lain. Nah dan akhirnya emang gue ngerasa sih ketika kita mempunyai sebuah calling ada distraction, sering banget kita ke distract. Kadang-kadang distractionnya itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Kayak ya kalau misalnya narkoba udah pastilah buruk gitu. Cuman ini sesuatu yang baik yaitu bisnis. Sehingga akhirnya karena gue selalu ngobrol sama Viola dan setiap kali ada opportunity, ada kesempatan, ada tawaran, kadang-kadang duitnya juga bisa besar gitu ya. Kita selalu doa karena kita nanya, it might be good, but it's not God. You know, ini mungkin kesempatan yang baik, tapi apakah ini sesuai dengan hatinya Tuhan untuk kita? Betul. Jadi kita selalu doa, kita tanya izinnya, kita benar-benar kayak jangan sampai apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita malah ke distract sama sesuatu yang menurut kita di mata kita itu baik gitu. Betul. Dan kalau menurut aku untuk di zaman yang sekarang nih agak sulit untuk melihat mana yang benar mana yang enggak lagi kok. Yeah. Itu sih. Ya. Yeah. Semua udah mulai di normalize oleh masyarakat ya kan, sosial seperti itu. Jadi itu juga salah satu yang bikin aku kadang lost my way gitu. Kayak is it God? Soalnya kayak di mata manusia masih oke kok gitu ya kan. Ya benar-benar. Seperti itu. Ya benar-benar karena itulah dia dunia ini ya, this culture itu berusaha sebisa mungkin menormalisasikan sebuah
dysfunction. Sehingga akhirnya kita ya udahlah gitu kan, kita ngertiin aja deh kayak gitu. Daripada kita ngomong, kita konfrontasikan, yang ada nanti kita yang kena masalah. Udahlah mendingan kita diemin aja. Ya gue ngerti banget sih. Tapi sebenarnya apa sih impian awal LDP terbuat gitu? What is the original calling you think? Ya, original calling itu adalah untuk memberikan konten-konten berkualitas untuk masyarakat Indonesia, mau mematahkan stereotip di mana kayak konten-konten Indo sampah kan banyak ya zaman dulu ya, gitu kayak yang alay-alay gitu segala macem. Dan waktu itu kita juga cukup strict untuk kayak supaya nggak memberikan bad influence untuk anak-anak muda gitu kan. Dimana ya kan, waktu itu callingnya kita adalah kita mau memberikan konten yang berkualitas, yang punya value, yang pastinya membuat masyarakat anak-anak yang nonton itu juga jadi lebih maksudnya ada good value. Ada good value buat mereka gitu, dan mereka nggak melupakan itu semua di sebagai masyarakat Indonesia gitu. Makanya kayak lagu tipikal anak Indonesia, hal seperti itu, kayak lagu yang Chinese itu juga walaupun ada kita nggak sempurna, tapi di satu sisi kita juga manusia dan kita harus saling bersatu gitu. Hal-hal seperti itu tuh suatu calling buat kita sih sebagai LDP. Dan seiring berjalannya waktu, ketika ya YouTube lain udah mulai masuk dan lebih hype dibandingkan kita udah mulai jenuh, terus udah rasain duit, ya kan, udah mulai kenal bisnis, akhirnya ya calling itu perlahan-lahan lupa lah gitu. Nah di situ ya itu sih kayak yang pengen aku kasih tahu, bahwa ketika kita di atas jangan pernah lupa gitu loh. Tapi walaupun kita di bawah pun juga jangan takut, bahwa ada waktunya di mana kayak kata Koko tadi, kita bisa ngeklik dan ada waktunya kita akan balik lagi gitu. Dan gue yakin sih ketika kita di atas, kita jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Betul. Dan malah merasa kita Tuhannya. Ya. Dan kalau misalnya kita di bawah, jangan sampai kita lupa sama Tuhan dan malah ngerasa Tuhan ninggalin kita. Ya. So I think yang namanya hidup itu selalu ada masalah gitu. Ada masalah dan ada ujian. Ujian itu gak selalu di bawah aja, ujian tuh kadang-kadang ada di atas juga. Betul. Cuman kalau di atas kita gak sadar aja. Kalau misalnya itu ujian. Iya. Betul. Ya, makanya terus berpegang sama Tuhan sih. Now, this is gonna be sensitive. Karena kita udah ngomongin ke relationship ya. Karena ya kita, maksudnya di video-video juga kesannya kan lu sama Guntur tuh pacaran gitu kan. Tapi pada nyatanya tiba-tiba tahun lalu keluarlah video Guntur nikah. Right? Dan komentar-komentarnya itu benar-benar kayak, aduh gue gak ngerti deh rasanya jadi pau gitu kan. Kayak pau sabar ya. Komentarnya banyak banget ya seperti itu gitu. Bukannya memberikan selamat kepada tapi lu sempet pacaran sama Guntur? Iya. Berapa tahun jadinya? Kalau misalnya LDP dari 2014, itu dari 2014 itu kah? Iya, kurang lebih dari 2014 lah. 2014. 4 tahunan lah, 4 tahun lebih kita menjalin hubungan. Habis itu kita akhirnya memutuskan untuk pisah. Tapi bukan karena ada masalah orang ketiga atau segala macam. Jadi memang putus baik-baik juga. Karena dia juga masih muda gitu ya. Masih pengen explore. Terus udah gitu aku sendiri sebagai wanita saat itu kan pengennya kepastian ya, namanya cewek. Jadi ya udah secara dewasa kita pisah baik-baik, nggak ada masalah, nggak ada apa. Kita malah masih saling dukung satu sama lain. Terus di kerjaan pun kita berusaha untuk tetap profesional gitu kan. Waktu awal-awal dia masih deketin cewek, bahkan masih kayak tanya aku nih, ini cewek ini gimana nih, ini cewek gimana, kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Cuman kita ya berusaha untuk berpikiran terbuka dan dewasa aja sih. Ya, maksudnya yang namanya relationship gak cuman pacaran kan ya. Partner bisnis tuh bukan sebuah yang main-main juga menurut aku.
bertemu partner bisnis yang cocok dan bisa terima kita apa adanya gitu juga sulit sih. Jadi ya kita bangun di arah bisnis ini aja gitu secara profesional. Memang pasti ada bentrokan-bentrokan secara personal gitu tetap ada along the way ya. Kita ada berantem lah, ada kayak susah untuk tetap profesional kayak misalnya contoh mungkin kalau misalnya sama orang yang benar-benar baru gitu kan kita masih ada enggannya, sungkan apa segala macam. Kalau kita karena udah bekas dari mantan jadi kayak sungkannya itu tuh jadi hilang. Jadi ada kata-kata yang kadang menyakitkan apa segala macam. Tapi ya kita berusaha untuk mempertahankan apa yang lebih penting dibandingkan hal-hal yang childish seperti itu sih gitu. Kayak lu harus ingat banget the bigger picture Iya, daripada egonya dan gitu. tujuan kita. Betul. Tujuan kita di depannya tuh apa itu sih. Tapi kalau misalnya sama mantan sih susah banget. Tapi hebatnya istrinya Guntur itu nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Jujur kalau menurut aku mungkin bakal lebih berat untuk pasangan-pasangan kita dibandingkan kitanya sejujurnya itu. Jadi aku juga cukup applause sama pasangannya Guntur ya kan. Aku respect banget kayak dia bisa terima kita kerja bareng gitu dan cukup terbuka untuk itu dan hubungan aku dengan dia juga sekarang udah cukup baik sih gitu. So yang memutuskan untuk pisah itu siapa? Dari lu atau dari Guntur? Aku. Maklum cewek kan, minta kepastian mulu. Kalau gak pasti kita putus aja deh gitu kan. Standar sih gak apa-apa ya gue ngerti kok. It's okay gue ngerti. I can understand ya. Pernah digituin juga soalnya. Tapi cewek memang gitu loh. Kalau di umur 25-26 tuh ngejar kepastian mulu. Pastilah. Umur udah 30 ya kita malah jadi cuek loh. Iya. Udah jadi kayak udahlah enggak juga ya udah santai lah pasti bakal ini gitu loh. Oh my goodness. Jangan sih tetap kejar kepastian. Tapi puji Tuhan aku udah ada sih sekarang. Iya makanya tetap kejar kepastian gitu. Nah, wait, udah ada tunangan kah? Apa udah nikah? Oh, baru tunangan. Tunangan. Iya makanya gue ngeliat cincinnya saya cincin tunangan gitu, bukan cincin nikah gitu. Belum. Jadi udah ada tunangan lah kayak gitu. So that's good. Kita tinggal nunggu ya nanti videonya diupload juga gitu. Masih secret sih sebenarnya baru pertama nih di tempat Ko Daniel nih malah. Oke. Sekarang nih mungkin ada yang lagi jomblo juga yang lagi nonton gitu ya dan atau mungkin bahkan baru diputusin juga gitu. How was it for you? Maksudnya lu diputusin dan lu tetap harus kerja sama mantan lo karena di LDP juga dan lebih parahnya lagi ketika dia bawa pacar baru, akhirnya jadi tunangan dan akhirnya nikah juga. Like how was that? Gimana cara lu bisa move on dan cara lu bisa di rumah supaya mental lu gak gila juga gitu? Komunikasi sih. Oke. Karena aku juga percaya dia sebagai teman aku kan. Jadi memang aku cukup terbuka kayak bilang, kok lu bisa sih gitu. Pernah aku kayak ngomong, kok lu bisa ya? Gue kurang apa sih gitu. Terus dia bilang sebenarnya mungkin bukan soal siapa lebih baik atau apa kayak gitu, tapi circumstancesnya yang memang waktu itu nggak pas aja gitu dan jujur waktu itu memang dia masih cukup muda gitu pas aku sama dia dibandingkan sekarang gitu kan, ya memang puzzle-nya nggak cocok aja gitu. Memang kita puzzle-nya memang nggak cocok kayak gitu untuk sebagai pasangan gitu. Terus ya udah kita komunikasiin gitu, unek-unek juga kita keluarin, saling terbuka kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita bisa terima satu sama lain. Gimana gitu. Cara ngeluarin unek-unek yang sehat? Dengan tanpa menghakimi. Wah, kalau itu agak sulit ya. Soalnya itu harus balik ke personal masing-masing kayaknya kok ya. Soalnya
puji Tuhan si Guntur juga cukup dewasa gitu dan aku juga cukup terbuka untuk bisa ngobrol dan akhirnya juga waktu itu juga sempat ngobrol sama pasangannya juga gitu kan. Pasangannya Wow. juga kayak ngobrol, "Ci gini gini gini," kayak gitu-gitu. Ya udah kita saling terbuka ngobrol, akhirnya bisa jadi teman kayak gitu. Wow. Heeh. Wow. Mmm. Tuh itu itu tingkatnya udah tingkat dewasa banget sih. Iya iya iya. Iya. Oke. Mmm, Hari ini dengan lu punya tunangan, dan lu baru balik dari Jepang, lu punya bisnis, it seems like things are doing really well, gitu. Mmm. Dan tadi lu sempat bilang kalau misalnya things are doing well, kadang-kadang kita jadi suka lupa sama Mmm, Tuhan. mhm mhm. So, relationship lu hari ini sama Tuhan tuh seperti apa? Nah itu yang aku berasa, malah ketika aku udah berasa memiliki semuanya, aku berasa agak jauh dari Tuhan sih, itu yang bikin aku cukup sedih. Mmm. Dan, aku tetap kayak berusaha sih, kayak setiap malam coba untuk doa gitu, kayak berusaha ngobrol, berusaha deketin diri, tapi, eee, tetap ada rasa kayak kesepian gitu, kadang-kadang ada kayak gitu loh. Mmm. Dan, mungkin kayak peralihan juga mungkin karena umur juga, terus udah gitu, eee, makanya belakangan aku juga nggak terlalu upload sosial media karena aku agak mau istirahat lah dari sosial media gitu ya. Sosial media terlalu ini buat aku juga gitu. Jadi, itu sih aku berasa lowest point aku tuh ya gara-gara aku jauh dari Tuhan aja sih. Aku berasa, mana nih gitu kepercayaan diri aku yang dulu gitu loh. Kalau dulu kan ya seperti aku bilang kayak aku tuh nggak ada takut apapun kayak gitu segala macam. Kalau sekarang tuh kayak worry mulai datang silih berganti gitu. Apa mungkin karena, semakin kita grow up masalah makin datang makin banyak apa segala macam jadi worry makin muncul atau ke circle atau apapun tapi aku berusaha untuk nggak nge-blame outside of me, karena itu semua tuh sebenarnya, balik lagi ke dalam diri sendiri sih. Jadi, ini yang kenapa salah satu, aku pengen banget, datang ke sini, selain untuk, memberkati orang mungkin dari cerita aku, tapi untuk menguatkan diri aku juga sih. Mmm. Untuk bisa sharing di sini gitu, mengingatkan aku lagi bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah lupa sama anaknya sih, Mmm. gitu. Mmm. Dan ini biasanya cue nih buat tetangga kita kalau misalnya lu dengerin ini, dan lu ngerasa hatinya tergerak untuk mulai mendoakan Pau-Pau gitu ya, please do, lu bisa tulis di kolom komentar juga doa-doa untuk Pau-Pau juga gitu kalau misalnya supaya dia bisa lebih kuat lagi dan mungkin bisa mendekat lagi ke Tuhan gitu ya. Tapi lu percaya banget dong kalau misalnya Tuhan nggak akan pernah ninggalin lu walaupun lu lagi ngerasa jauh sama dia gitu kan. Iya iya itu satu yang aku percaya karena cinta Tuhan itu tuh abadi sih. Mmm. Mmm. Mmm, Gua gue penasaran sih kayak kayak padahal sekarang ini lagi nggak ada kekecewaan, Hmm. everything is so well, Ya mungkin karena, yang aku missing itu adalah, aku tuh ingin banget kayak selalu doa aku tuh pengen menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Itu dong sih yang kayak aku merasa kayak masih missing gitu, kayak waktu zaman LDP kan aku bisa bikin konten yang bisa memberikan value, memberikan berkat dari kayak video-video aku, tapi sekarang aku nggak ada waktu untuk bikin itu gitu. Jadi aku lagi find out way gimana caranya untuk memberkati orang lain dengan cara lain mungkin gitu sih. definisinya apa sih memberkati orang Mungkin banyak? kayak ngelihat orang kayak terinspirasi gitu loh dari, apa namanya, cerita-cerita aku. Kalau dari zaman dulu kan kayak kita bikin film gitu, ngelihat orang komen, aduh, ngelihat gini, mereka dapetin sesuatu gitu loh. Mmm. Kayak dapetin, satu value, satu ini, terus udah gitu kayak, oh kayak lagu, apa, tipikal anak Indonesia gitu, Ya mereka berasa kayak langsung cinta Indonesia. ya. Orang yang dari luar negeri yang, apa, sekolah di luar negeri jadi kangen Indonesia, itu kan sesuatu hal yang kayak, eee, aku memberikan sesuatu gitu. Mmm.
Dan sekarang sepertinya kontribusi itu gak ada. Iya gitu. Itu yang sekarang aku berusaha untuk find out sih. Kayaknya lu sama gue mirip banget sih. Karena gue sendiri, gue pernah denger gitu ya. Ketika lu hidup dari pujian dan komentar positif dari orang, lu akan mati gara-gara kritikan atau ketika lu dilupakan sama orang. Dan keywordnya di sini adalah orang, gitu. Karena orang itu memang cepet banget ngefans, cepet banget ngelupain, right? Tapi kita sadar banget kalau misalnya Tuhan itu ya selalu ngefans banget sama kita. Dia selalu sayang banget, dia selalu sebagai seperti layaknya Bapa yang benar-benar menghargai dan mencintai, dan bisa kita tidur aja gitu, dia bisa senyum gitu ngeliatin kita tidur gitu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain pun juga dia senyum gitu. Nah, I think gue bahkan pernah kayak mau coba bikin quote gitu, lebih baik dapat 1 like dari Tuhan daripada 100 juta like dari alay. Atau 100 juta dari netizen sekarang gitu kan. Karena gue ngerasa yang namanya, dan gue sendiri udah ngalamin juga bahwa namanya orang ketika dia ngefans sama kita, secepat itu pun ketika ada berita hoax, ada berita apapun, secepat itu juga orang itu gak ngefans dan hilang respect gitu. Makanya ketika gue tadi dengar Pak Pau di sini pengen memberikan berkat untuk orang. Lu sendiri udah pernah belum kayak memberkati Tuhan? Which is weird, I know. Weird. Kita manusia memberkati Tuhan. Exactly. Wow. Ya. Diberkatilah namamu Tuhan. Right. Lord, I bless you. Bless the Lord, oh my soul. It's actually kita yang memberkati Tuhan. Maksudnya kita memberkati Tuhan dengan apa? Gitu. Dengan cara kita hidup kah? Dengan yes, Tuhan memberkati kita udah pasti. Tapi kita sendiri memberkati Tuhan dengan apa? Sebenarnya yang lebih penting adalah yang kita lupa ya. Yang penting adalah kita memberkati Tuhan, dan karena kita sebagai manusia gak mungkin bisa berkatin manusia kecuali Tuhan memberkati kita dulu gitu. Betul. Dan kita sendiri juga saling memberikan berkat gitu. Tuhan memberikan kita berkat dan kita sendiri juga memberkati Tuhan. Which is a really weird concept. Gue sendiri juga baru kepikiran baru ngomong kayak gini nih, gue yakin banget nih bakal banyak komen netizen yang for sure gitu kan. Tapi dengan Koko bisa ngomong kayak begini, mungkin Tuhan juga maksudnya lewat Koko untuk ngomong ini ke aku kali ya. I think so, I don't know. Dan ini tiba-tiba keucap aja gitu. Dan di Mazmur sendiri, gak tau ya, gue bacanya bahasa Inggris. Jadi sering banget Daud, I bless you my Lord gitu misalnya, I bless you Lord. Jadi gue gak tahu secara teologinya seperti apa, mungkin bisa di research aja. Tapi yang gue yakin banget, kadang-kadang kita saking berusaha menjadi juru selamat buat manusia-manusia lain, akhirnya kita berusaha memberkati mereka, tapi sayangnya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita yang menjadi Tuhannya gitu. Betul. Bukan kita bergantung lagi sama Tuhan gitu. That's how I feel sih. Tapi gak tahu itu resonate gak sama lo? Iya. Sama lo gak? Jujur iya sih. Aku langsung berasa kayak lumayan terpukul juga sih. Kayak selama ini aku baru sadar kayak ternyata aku mulai mengandalkan diri aku sendiri sih. Makanya aku kayak berasa capek banget gitu loh. Kayak tired banget gitu. Kayak dan udah bingung harus ngapain lagi. Itu tuh ada sih. Pau, maksudnya lu lebih muda dari gue, tapi lu ngelewatin jauh lebih banyak pengalaman. To be honest, it's crazy. What you went through itu benar-benar kayak gokil sih. Gokil banget gitu. Dan tingkat keribetannya itu benar-benar luar biasa. Right? Luar biasa. Tapi gue yakin juga dengan apa yang
Tuhan persiapkan sampai hari ini, lu benar-benar mengalami semua ini, it will never go to waste gitu, nggak akan Amin. cuma-cuma, nggak akan sia-sia, pasti ada maksudnya. Dan gue ngedoain supaya suatu saat lu benar-benar kayak tiba-tiba everything click. Amin. Iya gak sih? Amin. Yeah. Everything click gitu, kayak oh jadi untuk itu. Yes. You know what I mean? Yeah. Sekarang ini lu sendiri juga masih sering nanya gitu, purpose Iya, lu betul, apa segala betul, kayak gitu. Jadi betul. I hope that nanti Tuhan yang akan ngasih purpose-nya dan everything will click. Yes, gitu sih. amin. Thank you Ko. Kapan nikah? Tahun ini, tahun depan? Tahun ini mudah-mudahan, doain ya. Amin. Lancar semua. Lancar. Kita doain bareng-bareng ya. Amin. Dan ya gue mau ngasih lu ini, ya seperti mungkin lu udah sering lihat juga. Basically semua tamu yang datang ke sini kita selalu ngasih itu kayak rumah-rumahan, dalamnya isinya bisa ditaruh lilin di situ, sehingga yes, ini bakal menerangi rumah lu juga. Amin. Dan rumah lu sendiri akan menerangi tetangga-tetangga yang lain juga gitu. Amin. Menjadi pelita pastinya. Amin. Ya, so thank you so much. Thank you so much. Thank you udah nyempetin datang ke sini. Dan mudah-mudahan lancar nanti sampai hari pernikahannya juga gitu. Jangan terlalu stres. Ya, siap. Have a good rest gitu. Dilancarin semuanya sama Tuhan. Amin. Right? Thank you so much Ko Daniel juga waktunya. Pau. Thank you banget. So guys, dan gue pengen bilang thank you juga pada tetangga-tetangga kita yang udah nonton sampai hari ini. Again, kalau misalnya kalian suka banget sama apa yang kita lakuin sekarang ini, jangan lupa untuk beli merchandise kita, right, di DMN Official Merch. Itu langsung cek aja di Tokopedia dan juga toko online shop lainnya yang mungkin kalian suka. Right, dan pastinya di sini ada QR code yang akan membawa kalian langsung ke online shop di Tokopedia. And guys, kalau misalnya ini ada sebuah pesan dari Pau yang relate ke tetangga kalian, jangan lupa untuk share video ini karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. We'll see you guys again next week. Bye.